6 tips penanganan daging hewan kurban. Sumber, Denny W. Lukman IPB. Ditjen Kesmafet, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, materi webinar Kepala Bidang Kesehatan Hewan. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Langkah utama sebelum menguliti hewan kurban, kita harus pastikan hewan telah mati sempurna. Yang ditandai dengan hilangnya refleks kornea. Cara menguji refleks kornea adalah dengan mendekatkan, menyentuhkan jari ke mata hewan dicirikan dengan mata yang tidak berkedip. Kendurkan tali pengikat, hewan yang mati akan dalam kondisi rileks. Penanganan selanjutnya dapat dilakukan setelah yakin hewan sudah mati dan darah sudah tidak memancar. Selanjutnya adalah penanganan limbah cair dan limbah padat. Limbah cair adalah air bekas pemotongan, air sisa perebusan, darah, dan eksudat isi jeroan hijau yaitu perutan dan usus. Sedangkan limbah padat adalah jeroan, kotoran atau feses, kelenjar getah bening atau limfoglandula, dan sampah. Ingat ya teman-teman, jangan buang limbah ke saluran pembuangan umum, selokan, sungai, atau danau. Buanglah ke dalam lubang yang digali atau septic tank lalu didesinfeksi, atau dilakukan penyemprotan desinfektan, yang dilakukan setelah selesai pelaksanaan kurban. Jangan lupa di tempat penyembelihan hewan, dilengkapi juga lubang penampungan darah dengan ukuran panjang, lebar dan kedalaman untuk kambing adalah 0,5 meter x 0,5 meter x 0,5 meter per 10 ekor. Dan untuk sapi adalah 0,5 meter x 0,5 meter x 1 meter per 10 ekor. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan tips yang pertama. Pengulitan hewan kurban yang telah disembelih tidak boleh dilakukan langsung di atas lantai atau tanah. Dan jangan menumpuk hewan yang telah disembelih di tempat yang panas dengan kondisi belum dipisahkan kulit dan dikeluarkan jeroannya. Oke, sekarang kita simak, pengulitan hewan kurban yang benar, bisa dengan menggunakan balok kayu atau besi atau disebut kerandel dan bisa juga digantung. Jangan lupa dilakukan pengikatan saluran makan atau esofagus dan usus bagian belakang atau anus, dengan tali agar isi lambung dan usus tidak keluar. Pastikan juga tersedia air bersih yang memadai. Sebaiknya untuk penanganan karkas digantung, usahakan daging tidak terkena tanah atau lantai dan bahan-bahan kotor. Penting agar tempat pencucian jeroan terpisah dengan daging. Oke, selanjutnya kita simak tips yang kedua. Pisahkan wadah atau box antara jeroan merah dan jeroan hijau. Jeroan merah adalah paru, jantung, hati, limpa, ginjal. Sedangkan jeroan hijau adalah perut atau lambung dan usus. Selanjutnya teman-teman kita ke tips yang ketiga. Penanganan daging. Dalam penanganan daging kita harus mengkondisikan agar daging tidak langsung diletakkan di atas lantai. Bisa dengan memasukkan dalam wadah atau box atau baskom. Gunakan meja untuk memotong. Gunakan talenan atau alas pemotong daging plastik polietilen atau disingkat P atau High Density Polyethylene disingkat HDP, untuk talenan kayu tidak dianjurkan. Daging yang telah dipisahkan segera dibawa ke tempat yang bersih atau tempat pembagian atau pemotongan daging. Usahakan agar tangan orang yang menangani daging, tidak menyentuh bahan-bahan kotor seperti tanah, darah, tidak memegang rambut, tidak merokok dan meludah sembarangan saat menangani daging. Hindari bersin dan batuk langsung saat menangani daging. Tidak memasukkan tangannya ke dalam hidung atau telinga. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dan menjaga kebersihan pakaian. Teman-teman, daging tidak diletakkan di lantai. Penanganan daging harus dihindari dari bersentuhan langsung dengan lantai, sebaiknya menggunakan alas terpal. Berikut adalah contoh gambar penanganan daging yang salah. Jika merecah daging dilakukan di lantai yang dilapisi plastik atau terpal, maka harus ada pembatas antara area merecah daging dengan area orang berjalan. Penanganan karkas dan daging harus dilakukan dalam ruangan. Peralatan, wadah dan petugas yang berbeda dari penanganan jeroan. Teman-teman tetap konsentrasi dan disimak ya, agar penanganan daging kurban dapat sampai dengan aman, sehat, utuh dan halal kepada para mustahik atau penerima daging kurban. Oke, selanjutnya tips keempat, pisahkan kantong daging dan kantong jeroan. Gunakan kantong eco-friendly. Teman-teman jangan menggunakan wadah plastik warna hitam. Jangan lupa, kemas daging dan jeroan pada wadah yang berbeda. Sebaiknya, wadah plastik berwarna putih atau bening. Dan disediakan minimal 3 wadah berbeda untuk daging, jeroan merah dan jeroan hijau. Selanjutnya kita ke tips yang kelima untuk penanganan bagian kepala, kaki dan ekor adalah dengan melakukan perebusan dalam air.
Mendidih selama 30 menit. Oh iya, teman-teman, penyakit mulut dan kuku tidak membahayakan tubuh manusia karena tidak bersifat zoonosis atau tidak menular kepada manusia. Sekarang kita lanjut ke tips yang keenam. Tips yang terakhir, penting diingat, sebaiknya daging sudah diedarkan dan diterima oleh mustahik kurang dari 5 jam sejak hewan dipotong. Jika hewan disembelih jam 11 pagi maka daging sudah harus diterima oleh mustahik paling lambat jam 4 sore. Harus disimak juga ya teman-teman. Masa simpan maksimum daging sapi segar, daging domba segar, dan jeroan segar. Karena suhu dan tempat penyimpanan yang benar akan memperpanjang masa aman penyimpanan daging untuk dikonsumsi. Tidak lupa kami sampaikan juga tips tambahan bagi konsumen agar tidak menyebarkan virus penyakit mulut dan kuku atau PMEK ke lingkungan yang dapat menular ke hewan rentan lain melalui daging. Lakukan hal sebagai berikut. Jika sampai di rumah, daging tidak dicuci dan langsung direbus minimal 30 menit atau disimpan di kulkas minimal 24 jam. Jika daging ingin dibekukan, simpan dulu daging di kulkas atau chiller 24 jam lalu dibekukan. Jeroan harus langsung direbus di air mendidih minimal 30 menit. Bekas kemasan daging dan jeroan tidak langsung dibuang, tapi direndam terlebih dahulu dengan desinfektan atau pemutih pakaian atau cuka dapur. Demikian 6 tips penanganan daging hewan kurban. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Kurban asuh, ternak sejahtera, masyarakat bahagia.